saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Halo teman-teman, viral di media sosial bagaimana Pak Jokowi terlihat berbeda kali ini, yaitu ada bercak-bercak hitam di wajahnya. Ini mengkhawatirkan sekali ada apa sebenarnya? Oke, kita langsung cek videonya teman-teman. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Salah satu persoalan yang cukup krusial di negara kita hari ini adalah persoalan tentang korupsi, persoalan tentang kemiskinan, persoalan tentang pengangguran, tentang narkoba, tentang judi online. Ini adalah isu-isu yang saya kira cukup penting dan cukup strategis. Saya membayangkan kalau persoalan korupsi di Indonesia yang cukup besar, tertujunya seperti halnya kita membahas ayam goreng di Solo itu. Bahwa persoalan-persoalan korupsi ini adalah persoalan yang sifatnya extraordinary. Itu penting, karena kalau ini terus disampaikan secara terbuka, inilah yang akan menjadi solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang pentingnya kita sebagai warga negara untuk terus berkontribusi, bersikap kritis, dan berpartisipasi, tentu sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan sosial, kehidupan politik, dan berbangsa dan negara yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi sekalipun kita ini bukan pejabat publik, bukan menteri, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan anggota dewan, dan seterusnya, saya kira kita sebagai rakyat biasa punya cara sebenarnya untuk terlibat dan berpartisipasi supaya kita juga memiliki kontribusi terkait dengan bagaimana membangun kehidupan yang jauh lebih baik jauh lebih kondusif dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, belakangan ini saya kira memang begitu banyak isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu hukum yang saya kira memang cukup membetot perhatian publik, dan saya kira butuh apa yang disebut dengan kesadaran kolektif supaya persoalan-persoalan kebangsaan kita itu selesai. Jangan lagi kita itu terjebak pada bagaimana kita heboh misalnya, atau kita menghabiskan seluruh energi kehidupan kita itu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau penting dan tidak terlampau signifikan. Bahkan kalau kita mau ranking satu persatu persoalan penting di negara kita, kalau kita membaca argumen-argumen data ataupun statistik termasuk survei-survei, saya kira memang salah satu persoalan yang cukup krusial di negara kita hari ini adalah persoalan tentang korupsi, persoalan tentang kemiskinan, persoalan tentang pengangguran, tentang narkoba, tentang judi online. Ini adalah isu-isu yang saya kira cukup penting dan cukup strategis, yang pastinya membutuhkan keterlibatan begitu banyak stakeholder, oknum-oknum yang kemudian memiliki kontribusi penting, termasuk rakyat yang saya kira bagaimana partisipasi politiknya juga menjadi penting dalam konteks ini. Kenapa saya selalu ingin bicara tentang pentingnya partisipasi masyarakat, rakyat biasa seperti saya misalnya? Karena saya kira persoalan bangsa ini, persoalan politik itu bukan hanya menjadi monopoli siapapun yang menjadi pejabat publik di negara kita. Jadi persoalan baik tidaknya negara kita itu bukan lagi hanya urusan pimpinan-pimpinan partai, bukan hanya sebatas urusan anggota dewan, bukan hanya sebatas urusan presiden, wakil presiden, bukan hanya sebatas urusan menteri, bukan hanya sebatas wakil menteri, kepala badan, gubernur, bupati, dan wali kota. Tidak. Baik buruknya bangsa ini tentu sangat tergantung juga bagaimana rakyatnya punya sikap kritis, civic engagement, keterlibatan masyarakat secara umum, supaya isu-isu yang kemudian saya anggap tadi cukup krusial, seperti korupsi dan lainnya itu juga harus dikawal hingga tuntas. Jangan lagi misalnya kita itu habis energi untuk persoalan-persoalan yang sebenarnya remeh-temeh, sifatnya hore-hore, dan itu tidak terlampau berkontribusi penting terkait dengan kehidupan perbaikan bangsa dan negara kita. Memang pikiran kita besar Kenapa? Kalau kita membaca studi-studi politik dan studi-studi demokrasi, rakyat itu adalah aktor utama.
Bagaimana sebuah kehidupan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi rakyat itu sekalipun tidak punya jabatan publik, tapi dia adalah sebagai epicentrum bagaimana sebuah pergerakan, bagaimana sebuah perubahan itu akan terjadi. Oleh karena itu saya membayangkan ya, isu korupsi itu kan bisa harus tetap menjadi isu yang terus menjadi concern yang terus disampaikan oleh seluruh rakyat Indonesia kita. Jangan hilang timbul, nunggu ada kasus korupsi, sehari dua hari ramai kemudian hilang. Saya membayangkan persoalan korupsi yang cukup besar di negara kita ya. Sebagaimana halnya kita juga misalnya energinya itu habis seperti membahas terkait dengan kasus yang ayam goreng di Solo yang katanya menyajikan menu non halal. Itu kan ramai dan viral. Semua pihak tertuju ke persoalan ayam goreng Solo yang dinilai menyajikan menu non halal itu. Saya membayangkan kalau persoalan korupsi di Indonesia yang cukup besar, tertujunya seperti halnya kita membahas ayam goreng di Solo itu. Bahwa persoalan-persoalan korupsi ini adalah persoalan yang sifatnya extraordinary. Itu penting, karena kalau ini terus disampaikan secara terbuka, inilah yang akan menjadi solusi. Coba kita bisa bayangkan, kasus korupsi PT Timah beberapa waktu yang lalu yang diungkapkan, itu kan cukup luar biasa, hampir 300 triliun dalam kurun waktu tertentu. Tak lama setelah itu kan juga korupsi di Pertamina, hampir 200 triliun, besar. Angkanya nggak main-main. Bahkan belakangan ini kita juga melihat bagaimana penegak hukum sedang menyelidiki, sedang proses untuk mengungkap bagaimana misalnya dugaan-dugaan korupsi yang ada di kementerian ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode lalu terkait dengan pengadaan laptop yang anggarannya 10 triliun. Ini kasus tidak main-main. Yang ingin saya katakan adalah isu-isu yang semacam ini mestinya terus dikawal karena persoalan korupsi inilah yang sepertinya cukup berkontribusi terkait dengan memiskinkan bangsa dan negara kita. Saya membayangkan energi kita yang begitu banyak bicara tentang sorotan-sorotan terkait dengan ayam goreng di Solo, sama halnya kita juga fokus bagaimana penuntasan korupsi itu hingga tuntas. Atau misalnya hampir sebulan ini, dunia ini kan seakan-akan berhenti, Indonesia ini kan seakan-akan berhenti berputar. Heboh dengan terkait dengan isu ijazah. Kanan kiri saling serang, terfragmentasi, publik terbelah. Saya membayangkan bagaimana hebohnya isu ijazah yang saya kira ini cukup lama. Kita juga memiliki concern yang sama terkait dengan isu-isu korupsi yang cukup besar. Karena saya kira isu korupsi ini adalah isu yang tidak main-main. Apa yang mesti dikawal? Ya soal bagaimana keseriusan dari semua pihak, terutama pemerintah dan Dewan, DPR dalam hal ini, untuk segera membahas terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai hari ini itu belum menjadi prioritas. Coba kita bayangkan, di antara begitu banyak isu, salah satu soal memiskinkan koruptor, kalau ini terus diviralkan, sorotan kita seperti bagaimana menyorot kasus ijazah, atau persoalan polemik ijazah, ataupun persoalan terkait dengan ayam goreng, itu hebat. Saya agak sedikit kaget, ataupun agak sedikit sumir lah, kira-kira begitu. Kok begitu banyak isu-isu besar di negara kita itu ya up and down, turun naik dan hilang begitu saja. Isu korupsi itu ya paling lama sehari 2 hari hilang. Paling lama bertahan 5 hari 6 hari, isunya senyap. Padahal itu jelas-jelas merugikan negara. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya isu-isu seperti ijazah itu bertahan lama. Ya soal ayam goreng menunya ada non halal itu lama. Tidak salah sih isu yang kayak gitu. Tapi secara perlahan kita juga harus memberikan concern yang sama. Sebagaimana halnya kita melihat bagaimana persoalan korupsi di Indonesia itu sangat ekstrim dan sangat extraordinary. Dan jelas-jelas terbukti secara sahih bahwa korupsi itu adalah penyakit yang mirip-mirip sebuah kanker yang sangat sulit untuk bisa dibinasakan di negara kita. Belum lagi persoalan korupsi, kita juga tahu. Sering kita mendengarkan bagaimana terjadi PHK yang cukup massal, terjadi di mana-mana. Kita mesti punya concern di situ, supaya ada rasa solidaritas teman-teman, para sahabat, kawan-kawan kita yang sebangsa dan negara, yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, terus dicarikan solusinya. Supaya untuk mendapatkan pekerjaan di negara kita. Tentu di tengah gonjang-ganjing ekonomi yang serba tidak menentu.
Kalau ini yang menjadi fokus kehidupan bangsa dan negara, kita berharap para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah, anggota dewan, pihak-pihak yang punya concern terkait dengan pekerjaan misalnya, supaya memikirkan bagaimana formula yang cukup serius, supaya PHK yang begitu banyak terjadi di mana-mana. Ini ada way out-nya, ada solusinya, supaya mereka itu tidak nganggur lagi. Begitupun dengan persoalan kemiskinan. Saya kira salah satu problem serius di Indonesia adalah persoalan kemiskinan. Kita kasih concern di situ, supaya kemiskinan itu bisa dikikis secara signifikan. Begitupun dengan persoalan narkoba, persoalan judi online, yang saya kira sudah menjangkit semua kalangan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kota-kota besar, di pelosok-pelosok sekalipun, persoalan narkoba, persoalan judi online, ini menjadi problem yang cukup serius. Itulah yang saya sebutkan. Menjadi penting sebenarnya di tengah kesulitan kita, mempertahankan kehidupan kita yang rakyat biasa semacam ini, perlu energi kita itu memang untuk difokuskan dan berkontribusi. Mengawal terus bagaimana persoalan-persoalan kebangsaan kita ini menjadi penting untuk dituntaskan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan yang lainnya. Karena di Indonesia ini ada satu rumus, no viral, no justice. Kalau tidak diviralkan, kalau tidak diomongkan, kalau tidak dibikin heboh, kalau tidak dibikin gaduh, itu tidak akan menjadi perhatian. Belakangan ini misalnya saya lihat bagaimana ekspos pemberitaan, perhatian publik terkait dengan ijazah itu kan cukup luar biasa. Hampir sebulan penuh, semua energi seakan-akan tertuju ke sana. Begitupun dengan ketika ada persoalan ayam goreng menunya non halal di Solo, semua energinya cukup luar biasa untuk membahas itu semua. Yang saya bayangkan, seluruh rakyat Indonesia membahas tentang korupsi, membahas tentang kemiskinan, pengangguran, narkoba, judi online, terorisme. Itu sama halnya ketika misalnya fokus dan serius juga mengikuti bagaimana perkembangan polemik yang terkait dengan ijazah, ayam goreng Solo, dan seterusnya. Karena satu-satunya kekuatan rakyat itu adalah ketika dia bersatu, membangun common issue, yaitu adalah isu kebersamaan. Disitulah kemudian akan menjadi senjata bagaimana pendapat-pendapat masyarakat yang muncul, itu akan direspon oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, setelah Pilpres usai, setelah pemilu usai, setelah pilkada usai, mari kita tinggalkan argumen-argumen partisan. Mari kita tinggalkan blok sana, blok sini, blok A, blok B, dan seterusnya. Saatnya kita bersatu untuk sama-sama memikirkan bagaimana persoalan-persoalan kebangsaan kita itu menjadi concern kita bersama. Yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu, kemiskinan, kesejahteraan, pengangguran, terorisme, narkoba, judi online, soal ekonomi, dan seterusnya. Itulah fokus yang menjadi penting sebenarnya harus kita kawal. Makanya di awal saya mengatakan, jangan sampai energi kita itu habis untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau penting untuk urusan bangsa dan negara kita. Makanya saya membayangkan bahwa persoalan-persoalan kemiskinan, tentang terorisme, tentang kemiskinan dan seterusnya, sebagaimana halnya publik itu fokus misalnya mengikuti perkembangan terkait dengan polemik ijazah, terkait dengan soal ayam goreng yang ada di Solo yang ada menu non halalnya itu. Itulah yang saya kira di hari Jumat yang penuh barokah ini perlu kita semua reminder pada diri kita masing-masing untuk tidak lelah dan tidak pernah berhenti menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Qulil haqqu walau kana murran. Jadi katakanlah sesuatu yang benar sekalipun itu pahit. Dan ada juga satu dalil yang mengatakan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Inilah yang saya sebutkan. Sekalipun misalnya kita itu punya kesulitan berkelahi dalam hidup kita sebagai rakyat biasa, ini bukan menjadi alasan untuk tidak ikut berkontribusi, memikirkan dan mengawal isu-isu serius yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara. Hilangkan segmentasi terkait dengan pro kontra ataupun faksionalisasi terkait dengan pilpres, terkait dengan faksionalisasi yang ada di pilkada, hilangkan. Saatnya kita sama-sama
menjadikan korupsi itu adalah musuh bersama. Saatnya kita bersama bergandengan tangan. Entah siapapun pilpres yang Anda dukung, siapapun pilkada yang Anda dukung, korupsi, soal kemiskinan, tentang kesejahteraan, kemudian judi online, narkoba. Ini adalah persoalan kita bersama. Bukan hanya persoalan mereka yang kalah pemilu, bukan hanya persoalan mereka yang menang pilkada, atau siapapun. Ini problem kebangsaan kita yang kalau tidak diantisipasi secara serius, jangan pernah kita berharap akan menjadi bangsa yang besar. Jangan pernah kita berharap akan memanfaatkan bonus demografi yang katanya ini puncaknya di tahun 2045. Kalau persoalan-persoalan serius seperti kemiskinan, Yang menjadi perhatian publik adalah dan viral di media sosial, teman-teman, yaitu ketika Pak Jokowi diwawancarai media dan semua media bahkan rakyat Indonesia itu fokus terhadap kulit wajah Pak Jokowi yang terlihat berbeda ya. Di sini terlihat ada bercak-bercak hitam. Jadi banyak yang bertanya, Pak Jokowi ini kenapa, teman-teman? Terlepas dari itu, bagaimana pidato Pak Jokowi yang selalu menjunjung tinggi Prabowo ya, yang katanya itu adalah puas masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo ini ya sampai 80%, teman-teman. Dan kalau kita lihat bagaimana Adi Praitno dengan keras ya membeberkan ya persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita ini, teman-teman. Pengangguran, PHK yang luar biasa ya. Dan pertanyaannya, kemana lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran, yaitu 19 juta. Bagaimana menurut kalian?